keikhlasan. Selagi masih ada ketidakpuasan kita, tidak bahagia dan yang lain-lain, maka singkatnya mah gampang, berarti masih ada sesuatu yang ngeganjal, belum 100% murni ke Allah. Ya, ada bi dzikrillahi tatma'innul qulub, surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Hati nggak tentram, sederhana, lagi nggak ingat Allah mungkin ingat utang, mungkin ingat cicilan, mungkin debt collector udah nagih, mungkin cicilan sudah waktunya dan lain-lain. Ya, jadi karena kalau sudah murni lillahi ta'ala, ya ibarat gini lah ya, ada orang pengen punya rumah, terus dia dapat info rumahnya ini rumah yang dia idam-idamkan, yang dia tahu harganya 1 miliar, tahu-tahu dijual cuman harga 100 juta. Orangnya lagi butuh, kalau ada yang berani deprakin duit 100 juta saat ini juga akan dilepas rumah seharga 1 miliar itu. Bela-belain gak nyari 100 jutanya? Ya, bela-belain. Ya, karena kita tahu ini menguntungkan dan yang paling penting tujuan saya tercapai. Maka itu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang ya, oleh orang-orang yang sudah tujuannya ke Allah. Jadi kadang orang mikir, makanya kamu tuh soleh, makanya kamu tuh sholat biar hidupnya enak. Punten, nanti ketika udah jadi orang soleh asli, bisa jadi masalahnya lebih banyak. Ya, bukan berarti masalah langsung hilang begitu bertakwa. Tapi kenapa mereka bisa tetap bahagia? Karena bahagianya yang sudah berubah. Ya, bahagianya sudah bukan masalah keinginanku terkabul lagi atau bukan. Bahagianya sudah tentang Allah suka atau tidak. Jujur, selevel Nabi saja kan punya keinginan. Nabi sedih ketika Rasulullah putranya, Nabi kan punya putra putri 7, yang tumbuh sampai besar cuma yang perempuan. Anak laki-lakinya 3, Abdullah, Ibrahim, Qasim, meninggalnya belum balik semuanya, masih anak-anak. Apakah Nabi nggak sedih? Sedih. Kenapa sedih? Karena punya keinginan. Ya Allah, saya pengen, dan wajar, orang tua pengennya anak tumbuh besar, itu wajar banget. Tapi selevel Nabi saja ada skenario hidup yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tapi ya begitulah orang beriman, tahu cara nyikapinnya. Ya. Karena kalau misalkan bahagia selalu hanya tentang yang aku suka, pertanyaannya dibalik, kata siapa yang kamu suka itu selalu baik. Anak-anak juga doyannya permen kok. Ketika udah sakit gigi, diambil permennya sama si mama. Mungkin akan ngambek si anak, dasar mama mah pelit, beli gelang emas aja bisa, masa permen aja nggak dikasih, aku mau minggat dari PAUD misalkan. Ya. Maka tetangganya nanya, ibu kan kaya, masa permen aja nggak dibeliin? Justru karena sayang. Masa anak udah sakit gigi dijejelin permen terus? Justru kan tanda aneh, ya. Maka kadang bahagia itu bukan tentang, ketika kita bicara ikhlas itu, bahagia itu kaitannya dengan ikhlas. Nah, bahagia itu bukan tentang seluruh keinginan kita dikabul. Jujur deh, berapa kali sih keinginan kita terkabul, kita malah nyesel sendiri. Bicara nikah aja sampai ada yang pernah curhat, nyesel saya nikahin dia, tuh kan. Padahal dulu sebelum nikah bisa jadi, ya Allah dia kok, aku pengen dia, disebut bahkan di tahajudnya. Ya. Berapa banyak yang dulu zaman SMA, saya mah yang penting kuliah. Begitu udah kuliah, saya mah yang penting kerja. Begitu udah kerja, kalau misal tahun depan gak UMR mah mendingan resign. Udah terkabul UMR, kalau tahun depan gak naik jadi manajer mah mending saya udahan. Berapa kali keinginan kita dikabul masih ngambek juga, ya. Maka bahagia itu nggak selalu tentang keinginan saya yang dikabul, nggak, mesti diubah dulu. Bahagia itu terkait, kalau dengan cara Islam, mengubah sudut pandang bahagianya itu. Bukan masalah yang mana yang aku suka, tapi yang mana yang Allah suka. Ketika bicaranya sudah mana yang Allah suka, itu yang membuat para orang soleh terdahulu, mau nabi, mau sahabat, mau ulama, mau siapapun, pahala lebih banyak, dosa lebih dikit, ujian lebih parah dari kita. Ngambek? Enggak. Ngeluh juga enggak. Karena sederhana, bahagianya sudah bukan tentang aku lagi, tapi tentang Allah. Ya. Dan karena ini adalah ilmu, sebagian menyebutkan ilmu yang paling berat, maka latihannya juga wajar. Pasti berat, tapi berproses memang. Ibarat gini, ada orang yang kehilangan uang 50.000, ngambek.
Tapi demi Allah, sebagaimana kita doyan rendang atau doyan empal gentong, doyan banget makanan terbaik menurut kita, tapi tolong sajikan empal gentong yang sama selama 365 hari, sehari 3 kali. Gumoh demi Allah, ya. Ya. Kepahitan juga gitu. Tolong rasakan kehilangan 50.000 sehari 3 kali selama setahun penuh. Demi Allah, setelah setahun gak akan kerasa sakit lagi. Udah biasa. Sampai ada yang bikin lagu judulnya Terlatih Patah Hati. Tahu? Karena memang baik kepahitan maupun sesuatu yang nyenengin kita, kalau kaitannya sama dunia, sama-sama bisa mati rasa. Dunia tuh gitu-gitu aja soalnya. Ya. Beda dengan bahagia yang didapat dari Allah yang memang bulak-balikan hatinya jadi ridho, jadi bahagia. Maka dari sini bicara konsep ikhlas itu kadang nggak usah yang berarti harus saya sholat berapa ribu rakaat dulu kok, atau saya enggak, bukan tentang itu. Lihat semua kisah yang diceritakan di Al-Quran, para nabi misalkan. Kita tahu semua nabi yang disebutin Al-Quran mulia semua, betul? Apa yang bikin mereka mulia? Apa pada disebutin ibadahnya kayak gimana? Contoh, Nabi Yunus. Apa beliau mulia gara-gara disebutin sehari sholatnya berapa ribu rakaat? Enggak. Tapi malah diceritakan waktu dicaplok ikan paus. Kita pernah sengaja nyakitin hati orang tua, mungkin pernah sengaja ninggalin sholat, dicakar kucing juga enggak. Beliau pernah sekedar lelah mendakwahi umatnya, dimakan ikan paus. Sibuk ngambek? Enggak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya surat 21 ayat 87. Tiada ilah selain Engkau, Maha suci Engkau, ini sesungguhnya kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya yang zalim, bukan salah siapa-siapa ya Allah. Ngaku, tunduk udah. Ya. Nabi Yusuf mulia, apa diceritakan bagaimana bacaan ngajinya, ya walaupun Al-Quran kan turunnya di zaman Rasul ya, tapi tidak diceritakan ibadahnya, tapi diceritakan bagaimana beliau menyikapi dari kecil dibuang di sumur sama saudara kandungnya, nggak berbuat apa-apa, hidup lurus, difitnah sama perempuan, padahal perempuan yang naksir, ya. Nabi Zakaria menanti keturunan sampai usia lansia, bahkan dengan tegas mengatakan, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Tuhanku, di surat Maryam. Ya, jadi yang banyak diceritakan justru cara mereka menghadapi hidupnya, ya. Dan tenang, kalau kata Allah kita nggak akan sekuat mereka, ujian kita nggak akan seberat mereka, demi Allah. Ada yang di sini pernah digergaji setengah badan? Nggak ada ya, berarti makanya kita nggak seperti nabi-nabi itu. Ada yang di sini pernah dimakan ikan paus dan keluar hidup-hidup? Nggak ada ya, barangkali masih ada lendir pausnya, nggak ada ya. Udah diukur, nggak akan ngelebihin kemampuan kita, tapi tinggal gimana cara kita nyikapinnya. Sehingga memang bicara ngeberesin suatu masalah, kadang cara beresinnya itu nggak usah pakai tips, trik, strategi dan lain-lain. Kadang semudah ganti sudut pandang, selesai urusan. Contoh ya, kalau misalkan ini terbuat dari plastik, setelah diminum kan berarti mohon maaf jadi sampah, harus dibuang dong. Bagi kita sampah harus dibuang. Bagi pengusaha daur ulang, dipungutin tuh di dalam kotak sama di dalam tempat sampah juga, karena itu malah jadi rezeki bagi dirinya. Bendanya sama, pertindakannya berbeda, ya. Atau misalkan ada orang yang ngoleksi buku komik, udah punya 8 lemari, hilang satu komiknya, nangis dia jerit-jerit. Ada orang yang udah punya 8 lemari tapi hobinya pengen jadi pemain bola, komiknya warisan dari kakeknya, hilang 2 lemari, bodoh amat, nggak peduli. Jadi bicara ikhlas, cara paling gampangnya sederhana, memastikan ini di dalam sini isinya apa. Karena la ilaha illallah itu bukan sekedar tidak ada, ini isinya apa. Karena la ilaha illallah itu bukan sekedar tidak ada,
manusia. Nah, ilah itu nanti maknanya meluas, termasuk di dalamnya adalah apapun yang mendominasi hatinya. Dan ini akan menjadi penentu bahagia dan sedihnya dia. Contoh, kok dia sholat sih sholat kok memang kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, giliran duitnya hilang nangis, di hatinya duit, sederhana. Kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, giliran gagal nyalek gila, ya berarti di hatinya jabatan, udah gitu aja, ya. Karena selagi belum Allah sedih. Contoh, kita cuma suka salah fokus. Contoh, artis kebuka aibnya, ketahuan perselingkuhannya. Ingat, jangan sebut satu nama siapapun, kita cuma ngambil hikmah, ya. Kebuka perselingkuhannya, dia stres, sedih. Kenapa stres? Salah fokus. Apa yang salah fokus? Dia lebih sibuk mikirin gimana caranya follower saya balik, endorsan rame lagi, kontrak sinetron datang lagi. Padahal yang harusnya dipikirin apa? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Ya Allah, saya jadi dihina orang. Ya udah, pasti buat gugurin dosa, nggak ada yang sia-sia. Setiap ketikan, setiap hujatan, bisa jadi gara-gara itu kita pulang udah takut ngelihat orang. Ya Allah, dia dihukum. Ih, dosanya pernah saya lakuin juga. Ya Allah, hukumannya seberat itu. Kita udah ketakutan. Ya Allah, ampun. Kata Allahnya, udah lewat. Loh kok lewat ya Allah? Kan di dunia udah dihujat sama orang-orang. Cukup buat gugurin dosanya. Alhamdulillah saya yang ketahuan selingkuh, alhamdulillah saya yang ketahuan korupsi, alhamdulillah saya yang dipenjara. Bisa jadi mereka ngomong gitu nanti di sana. Kenapa di dunia nggak suka? Ya tadi, bahagianya belum Allah. Bahagianya punya duit. Ketika korupsinya berhenti, ngambek dia. Ya, bisa ada musiknya gitu langsung ya. Canggih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat ilah di hatinya apa. Selagi belum Allah, silakan. Mau punya apapun seumur hidup, belum tentu bahagia. Makanya tolong ingat, ada satu doa yang kalau ini yang kita minta pasti dikabul. Sedangkan kalau di sini ada yang minta kaya, ada yang belum dikabul tuh. Bukan Allah pelit, karena Allah tahu ini orang kaya ngaco, mendingan tahan duitnya. Ada yang gitu. Ada yang minta jabatan, belum tentu dikasih. Ada yang minta sehat, malah dibiarin sama Allah sakit sampai meninggal. Ada. Bukan pengen matain semangat, bukan. Tapi memang ada satu doa yang kalau ini yang kita minta, ini pasti dikabul, nggak mungkin nggak. Tapi ternyata bukan minta duit, bukan minta kaya, bukan minta jabatan. Ternyata adalah minta apa? Minta hidayah. Coba bangun tengah malam dalam kesendirian, ditemani cuman suara jangkrik. Dari sekian banyak hal yang bisa kita minta, kita malah cuman minta, ya Allah, ini hambamu datang dengan penuh dosa, ya Allah. Tapi malam ini hamba cuma minta satu aja, ya Allah. Kasih hati hamba hidayah, ya Allah. Karena kalau sudah ini yang Engkau berikan, bismillah, mau hidupnya kayak gimana, udah enak aja. Tapi kalau tidak ada hidayah, tidak ada Allah di hati, mau kamu jadi presiden tertinggi, raja atau kaisar paling utama, paling mulia, duit per hari pemasukan 100 triliun per hari, udah nggak ada lagi yang terlalu murah, terlalu mahal, semuanya masih jauh dari bahagia. Koruptor sebelum korupsi udah pada kaya belum? Udah. Tapi karena di hati yang ada hidayah, nyolong terus. Lihat yang selingkuh. Kebanyakan, walaupun tidak semua, ternyata istrinya lebih cantik dari selingkuhannya. Apa yang kurang? Nggak ada hidayah di hatinya. Sampai orang bercanda, ternyata jadi pelakor nggak perlu cantik ya kok, hanya perlu gatel. Padahal kita sudah punya obat gatel, Herosin, Salisil, Kalpanax pun bisa buat gatel panu ya. Nggak sesuai sama musiknya ya. Nggak apa-apa, biar nggak terlalu tegang ya. Tapi beneran nih, kita selagi kita pengen bahagianya dengan cara
seluruh keinginanku terkabul. Sok jawab jujur, gimana caranya seumur hidup satu dunia nurut sama kita? Coba tolong jelasin gimana caranya. Mustahil kan? Kalau mau, udah pakai cara Islam. Hati kamu yang dikondisikan agar selalu apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu tetap bisa bahagia. Kan menderita itu bukan karena masalahnya, tapi karena salah menyikapi masalahnya. Ya, bukan karena apa? Bukan karena masalahnya, tapi karena salah menyikapi masalah. Sama kan orang ujian nggak lulus, apakah karena salah soalnya? Kalau soalnya yang salah, satu sekolahan nggak ada yang lulus. Tapi kalau satu sekolahan semuanya lulus kecuali dia sendiri, sederhana, dia salah ngerjain aja udah. Dia nggak tahu jawaban, makanya bingung. Coba yang tahu jawaban. Oh, nomor 1 B, nomor 2 C, nomor 3 D. Ya. Karena dia nggak tahu gimana cara ngerjainnya, ya repot. Gini. Bayangin semuanya lagi nyetir mobil. Udah? Kacanya penuh sama tanah semua, kotor, gak kelihatan apa-apa. Jawab, nyetirnya tenang atau gelisah? Kenapa gelisah? Karena tidak ada jalan atau karena jalannya gak kelihatan? Jalannya gak kelihatan. Berarti jalannya aslinya ada gak? Ada. Karena gak kelihatan kita jadi takut. Berarti gimana? Bersihin kacanya, jalannya kelihatan. Oh, depan tuh harus ngerem, soalnya ada polisi tidur. Oh, depan kudu belok kiri, soalnya ada tikungan. Jadi kalau kita selama ini hidup kok kayak nggak punya jalan keluar di hidup saya, kita stres bukan karena nggak ada jalan keluarnya, tapi karena jalan keluarnya nggak kelihatan. Berarti ada yang kotor yang harus dibersihin dulu. Dan kalau udah dinasehatin kayak gini tiba-tiba nanya, emang saya dosa apa kok? Selamat, Anda baru nambah dosa baru. Ya. Karena ngerasa tidak berdosa, ya dosa baru itu teh. Ya. Sedangkan Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa, kita mau ke surga, emang dosanya cuma satu. Jadi gitulah kalau bicara mau ikhlas. Ya. Ibadah diperbanyak, bagus, alhamdulillah. Tapi harus bisa mengubah hati kita, ya. Dan kadang latihan yang paling baik bisa jadi yang sudah Allah latih. Dengan cara apa? Ada aja. Ada yang ngutang tapi galakan dianya, ya. Ada yang udah kita tolong tapi membalas air susu dengan air tuba. Sampai akhirnya tadi mungkin ya terlatih patah hati. Dia sudah lepas dari ngarep kepada makhluk, sekarang ngarepnya cuman ke pencipta makhluk. Karena kalau sudah itu, istilah kita bicara semua agama ngajarin kebaikan katanya kok. Oke, bisa jadi ada yang sepakat. Tapi kenapa Islam? Kenapa cara Islam? Karena kalau misalkan di luar ada konsep, mungkin disebutnya, ada yang nyebutnya karma. Iya, dia berbuat baik. Kenapa? Supaya saya dapat kebaikan juga. Kenapa kamu tolong dia? Biar suatu saat saya juga dapat pertolongan juga. Apa bedanya? Apakah ada karma di dalam Islam? Dalam Islam, kenapa kamu berbuat baik? Bukan supaya dia suka, agar dicintai aja oleh yang maha baik. Nah. Jadi udah lepas. Makanya kalau misalkan punten ya, di kajian-kajian terkait perbandingan agama, kelebihan Islam itu nama agamanya biasa tuh nama agama sesuai dengan nama tokohnya, ya. Ada diambil dari namanya Kristus, ada yang diambil namanya Buddha, tapi ada sosoknya semua. Islam, kenapa nama agamanya bukan Allah, tapi nama agamanya Islam? Dari kata aslama yuslimu, berserah, melepas. Di hati ini udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal Allah aja. Kalau udah nyampe di titik itu, silakan ya Allah, mangga mau diapain aja. Bahkan kalau kata orang akhirnya itu dia semenjak berislam kok masalah hidupnya tambah berat, bisa jadi kaliannya nggak ngerasa tambah berat, biasa aja. Bukan karena masalahnya hilang kan, tapi sudut pandangnya aja udah berubah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Ayat ini kan menegaskan berarti semuanya tuh nggak ada yang punya kita. Mobil yang diparkir di depan,
rekening yang sekarang ada di saldo masing-masing. Bahkan kalau kata pemilik kita ini tangan harus pulang duluan, lepas entah gimana caranya. Kapan kita menderita? Ketika kita mengakui bahwa itu semua bukan punya Allah tapi malah punya kita. Contoh, saya mau ke toilet dulu ya, boleh nitip handphone? Boleh? Keluar dari toilet, boleh nggak saya ambil handphone saya tadi? Kalian ngambek nggak saya ambil handphone saya? Enggak. Kenapa nggak ngambek? Karena tahu emang dari awal bukan punya saya kok. Masa diambil sama yang punyanya ngambek? Ya, satu. Contoh yang lain, di luar, siapa yang kesini naik bawa kendaraan, mobil atau motor? Misal, bukan doa ya. Misal, nanti nyampe parkiran hilang, sedih tidak? Sedih, wajar. Tapi coba kalau ditanya, di desa Klaten ada orang namanya Pak Burhan, tinggal di RT 3 RW 5, pokoknya kalian gak kenal lah dia siapa ya. Mobil dan motornya sama-sama hilang. Jujur, sedih nggak? Enggak, tahu ge enggak. Ya, yang paling penting satu. Yang penting kan bukan motor saya. Iya kan? Kapan kita sedih? Bukan ketika kehilangan, tapi lebih tepatnya ketika kita kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Kita sih ngaku-ngaku terus. Ini kan mobil saya, ini kan jabatan saya yang udah saya rintis 30 tahun, ini kan tabungan saya nabungnya 30 tahun loh. Ketika pemilik aslinya ngambil, lah kok nggak terima? Padahal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kita dikasih cuma buat ngetes, nyari tahu nih, nih hamba, hei hamba, sini nih, hei hamba sini kau. Nih, ini jabatan, ini harta, ini dibikin usahanya lancar nih, cabang 18 cabang, semua titipin. Bukan buat kamu nih, tapi untuk nyari tahu, kamu teh tambah baik atau tambah ngaco? Tambah ngaco, giliran lagi sulit nyari kerjaan, sholat nggak pernah telat, giliran cabangnya udah banyak, sholat dientar-entar. Zuhur 2:30, asar 5:30 ya. Karena udah bikin dia tambah jauh dari sang pemberi segala-galanya, diambil. Bukan supaya jahat, bukan. Ya kayak tadi aja, ini anak dikenalin permen seneng, dimakan terus sampai sakit gigi atau sampai diabetes. Sama ibunya diambil karena benci kah? Karena sayang. Jadi jujurlah, apa kita semua punya keinginan? 2. Apa Allah juga punya keinginan? Punya, ingin kita selamat dan bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini, jujur, banyakan ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus udah banyak ngejar yang kita suka terus, bahkan sebagian sudah sering tercapai, kok masih sulit bahagia? Kayu harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Udah berubah. Orang berislam itu bukan yang cuman sekedar berubah penampilannya, jidatnya mulai menghitam, celananya mulai cingkrang, lebih sering pindah, tadinya di kafe jadi di masjid. Iya, ada kebaikan dari itu semua. Tapi yang lebih utama adalah itu semua mengubah apa yang ada ilah di hatinya menjadi sebenar-benarnya ilah, tinggal Allah saja di hati. Sisanya apapun yang terjadi dalam hidupmu, selamat, kamu punya jutaan hak untuk bisa bahagia. Tapi selagi belum Allah yang ada di hatimu, kamu mau punya apapun akan ada selalu penderitaan ya. Gitulah ilmu ikhlas, segitu doang sebetulnya ya. Tapi latihannya kadang harus ngerasain bangkrut dulu, harus ngerasain dikhianatin dulu, harus ngerasain dijahatin oleh orang yang paling dekat dengan kita dulu ya, untuk bisa dapat ilmu itunya. Tapi selagi akhirnya itu tujuannya bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah, nggak ada yang rugi. Rugi mah satu lah, yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Sepakat? Yuk ngobrol. Apa yang mau diobrolin, ditanyakan, silakan. Masya Allah, alhamdulillah.